Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajria dari kelas HKI 1B dengan NIM 1201241. Video ini saya buat pada jam 8.30. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang istilah hukum dagang. Istilah hukum dagang muncul karena dasar hukum yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau Wetback van de Koophandel atau WVK. Mulai berlaku di Indonesia atau Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848. Dapat dikemukakan, hukum dagang adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara perorangan atau badan hukum yang di lapangan perdagangan. Dari pengertian di atas muncullah istilah perdagangan dan perbuatan perdagangan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 sampai pasal 5 KUHD. Yang kedua, tentang sumber hukum perdata, terdapat 3 jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan dan hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 undang-undang yang menjadi acuan. Keempat undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang ketiga, tentang ruang lingkup hukum dagang kontrak bisnis. Yang pertama, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan go publik dan pasar modal, penanaman modal asing, kepahilitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, adagium. Adagium yang dikenal dalam hukum dagang yaitu lex specialis regulat legi general, yang berarti hukum khusus mengalahkan hukum umum, atau dengan kata lain, hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum. Artinya bahwa apabila suatu ketentuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku. Yang kelima, perbedaan hukum dagang dan hukum perdata. Pertama, hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Sebagai contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Sementara hukum dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Sebagai contoh, hukum tentang jual beli, utang piutang, mendirikan perusahaan dagang. Baiklah, sekian video saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.